Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maulana Muhammad Nur, biasa dipanggil Maulana, dengan nomor NIM 211217006. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Jadi untuk kesempatan kali ini ada 3 subbab yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua adalah tentang esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Lalu yang ketiga tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, check it out. Baik, untuk materi pertama yaitu argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia ini memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Seperti kita lihat pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakum ini lebih populer daripada Pancasila. Lalu sedangkan kita lihat pada zaman Bapak Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai pembenar kekuasaan melalui pendaftaran P4, sehingga setelah turunnya Bapak Soeharto ini ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Lalu pada masa pemerintahan era reformasi ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila. Jadi seolah-olah Pancasila ini ditinggalkan. Baik, yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila ini tidak dalam posisi yang sebenarnya. Jadi sehingga nilai-nilai Pancasila ini menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya ini, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam ketetapannya nomor 3 garing MPRS garing 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, di mana ketetapan tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Baik teman-teman, di mana pasal tadi menunjukkan bahwa pengangkatan presiden ini seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktunya dalam waktu 5 tahun. Baik teman-teman, untuk sub materi yang kedua yaitu tentang esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Teman-teman, Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis, groundslike, dan Weltanschauung. Pancasila ini dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau dalam nama lainnya seperti tadi, filosofis groundslike, karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, di mana setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu, Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa atau nama lainnya Weltanschauung mengandung unsur-unsur seperti nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya maupun nilai adat. Baik yang teman-teman, yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, di mana hasil survei yang dilakukan oleh Kompas yang dirilis pada tanggal 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila ini sangat rendah atau dapat dikatakan sangat merosot secara tajam, karena sebesar 48,4% responden yang berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Lalu 42,7%-nya salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Lalu yang lebih parahnya lagi nih, sebesar 60% responden yang berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Jadi teman-teman,
Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Teman-teman sekalian, selain data yang tadi, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, adanya pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Lalu yang kedua, adanya penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Lalu yang ketiga, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik teman-teman, untuk materi yang ketiga yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dalam segi pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal seperti berikut, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri suatu negara Indonesia, atau dapat disebut dengan the founding fathers. Lalu yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Lalu yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Lalu, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi tetap bukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Baik teman-teman, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Hal tersebut menunjukkan bahwa sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita. Baik teman-teman, dari kesimpulan materi yang saya jelaskan, dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, diharapkan tujuan pendidikan Pancasila ini akan dapat terwujud. Masyarakat Indonesia yang memahami Pancasila yang baik, mereka tidak hanya mengetahui makna Pancasila, mereka juga memahami dengan benar dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sekian dari penjelasan yang saya telah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.